Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Lailatul Mafiro. Kali ini saya akan membahas tentang apa sih itu pendidikan seks anak, dan penting nggak sih kita itu memperkenalkan kepada anak tentang pendidikan seks sejak mereka masih kecil. Nah, kalau itu penting, gimana sih caranya kita menyampaikan kepada anak agar mereka itu tidak salah tangkap dengan penjelasan kita? Mari kita bahas bareng-bareng ya teman-teman ya. Yang pertama, apa itu pendidikan seks? Pendidikan seks di sini merupakan dimana kita mengajarkan kepada anak supaya mereka itu mengenal dirinya sendiri, supaya mereka itu mengerti bagaimana bertingkah laku sesuai dengan gender atau jenis kelaminnya. Nah, penting nggak sih kita itu memperkenalkan pendidikan seks pada mereka sejak mereka masih kecil? Gini ya teman-teman ya, kita lihat dari kasus-kasus yang sering terjadi belakangan ini, baik itu di YouTube, di Facebook, maupun di televisi, maupun di media yang lainnya. Banyak sekali kasus-kasus di mana kekerasan kepada anak, terus pedofil, pemerkosaan kepada anak usia dini itu sering sekali terjadi, dan itu sangat tidak nyaman untuk didengar, ya kan? Oke, berarti kenapa itu semua terjadi? Karena kurangnya pendidikan seks pada anak sejak dini. Nah, jadi pembelajaran seks sejak dini kepada anak itu sangat-sangat penting, karena jika anak sudah diberikan pembelajaran tentang seks sejak dini, maka anak akan tahu batasan-batasan untuk dirinya sendiri, dan anak juga akan mulai menghargai dirinya sendiri. Ketika anak sudah menghargai dirinya sendiri, sudah bisa menjaga dirinya sendiri, maka anak akan tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan jenis kelaminnya. Nah, kalau sudah tahu pentingnya memberikan pembelajaran seks pada anak sejak dini, gimana sih caranya agar anak itu paham dengan apa yang kita sampaikan tentang pembelajaran seks pada mereka? Caranya, langkah yang pertama, kita bisa memberitahu kepada mereka bahwa diri mereka itu berharga dengan cara mungkin bisa dengan memberikan mereka pembelajaran bagian-bagian tubuh mana yang boleh disentuh, boleh dilihat oleh orang lain, dan bagian-bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh dan tidak boleh dilihat oleh orang lain. Nah, adapun bagian-bagian yang tidak boleh dilihat dan tidak boleh disentuh oleh orang lain itu ada 4 bagian teman-teman. Yang pertama itu ada bibir, yang kedua itu ada dada, yang ketiga itu alat kelamin baik itu penis maupun vagina, dan yang terakhir yang keempat itu ada pantat atau bokong. Oke, langkah yang selanjutnya, cara yang kedua itu ada bagaimana kita menjelaskan kepada mereka konsep perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan. Nah, di sini sulitnya gini ya teman-teman, kadang pada anak usia 3-4 itu sudah mulai bermunculan pertanyaan-pertanyaan, "Mah, dia kok beda sih sama aku? Mah, punya dia kok beda sama aku? Mah, dia kok gini, aku kayak gini," gitu kan. Pasti udah ada pertanyaan yang seperti itu. Makanya Bunda, ketika anak sudah berusia 2 ke atas, itu kita harus memperkenalkan kepada mereka konsep perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan. Gimana caranya? Mungkin anak akan kesulitan dengan penjelasan kita, jadi kita harus memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya dengan bahasa yang sederhana, sehingga mereka bisa memahami apa yang kita jelaskan. Contohnya, dari yang paling dasar, kita jelaskan tentang perbedaan laki-laki dan perempuan. Misalkan dari cara berpakaiannya, kalau laki-laki itu berpeci, pakai sarung, rambutnya
pendek, terus kalau perempuan itu berjilbab pakai rok, terus rambutnya itu panjang ya, terus cara tingkah lakunya kalau cowok itu harusnya kayak gimana, cewek itu harusnya kayak gimana, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, langkah selanjutnya ada langkah yang ketiga, yaitu kita harus membatasi dan mengawasi anak dalam hal ketika mereka menonton televisi, terus bermain gadget seperti itu teman-teman. Jadi kita harus mengawasi mereka, apa yang mereka tonton sih sesuai nggak dengan usia mereka gitu. Terus kita juga harus batasi, kita tidak boleh membiarkan anak itu bermain gadget dan melihat televisi itu dengan batasan waktu yang sangat lama. Lalu langkah yang keempat, kita sebagai orang tua harus menanamkan rasa percaya dalam diri anak. Jadi anak itu harus ditanamkan rasa percaya kepada kita. Harus anak itu harus percaya kepada kita. Jadi misalkan dengan cara berdiskusi sederhana. Nah, kita harus berdiskusi sederhana. Misalkan kalau anak pulang bermain kita tanya, habis bermain sama siapa, terus main apa, tadi ada apa aja, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, dari diskusi-diskusi sederhana itu kita bisa mengambil rasa percaya anak kepada kita. Jadi kalau anak sudah percaya kepada kita, dia akan menceritakan apapun itu kepada kita, baik itu yang kurang enak maupun yang menyenangkan seperti itu. Mereka akan cerita semua kepada kita karena mereka sudah percaya kepada kita, mereka sudah nyaman kepada kita. Jadi mereka tidak akan sungkan untuk menceritakan kisahnya kepada kita. Tuh, teman-teman. Oke, jadi langkah yang selanjutnya ada yang kelima, itu kita harus mengenalkan lingkungan kepada anak, baik itu keluarga inti, kerabat, tetangga, teman sebaya, maupun orang asing atau orang yang tidak dikenal. Nah, kenapa kita harus mengenalkan kepada mereka? Karena kalau kita sudah mengenalkan kepada mereka, jadi mereka itu bisa tahu batasan-batasan, harus cerita kepada siapa, batasan-batasan. Misalkan kalau dengan keluarga inti itu aku harus ceritanya seberapa gamblang aku cerita ke keluarga inti, ke orang tua, ke ayah, ke ibu. Terus kalau ke saudara itu aku harus cerita semuanya atau enggak, sama tetangga, sama teman sebaya, bahkan sama orang asing. Jadi dia itu tahu batasan aku tuh harus cerita ke mereka itu seberapa gamblangnya, atau apa harus ditutup-tutupin atau gimana gitu. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja langkah-langkah yang dapat saya jabarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.